Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bisa kita bertemu dan bertatap muka walaupun dalam kegiatan daring. Mudah-mudahan pada sehat-sehat semua dan ilmu yang akan kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, teman-teman semua. Baik, Pak. Baik. Baik. Oke, mantap nih. Harus bersemangat nih. Ya, Ya, Pak. selamat Pak. siang semuanya. Gimana Ya, jawabannya? Pak. Pagi. Siang, Oke, siang ya. Sudah siang. pagi. Oke, jadi hari ini kita ketemu di mata pelajaran informatika ya pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Nah, sebelum saya mulai, saya akan cek dulu nih gimana anggota di kelas ini nih. Apakah lengkap? Gimana sekretaris? Ya, sekretaris Bu Nina, apakah ada yang sakit? Semuanya hadir Pak di kelas daring ini. Sudah saya cek. Oh, sudah hadir ya? Iya, Oh, Pak. ya udah, nggak usah saya ini ya, nggak usah saya cek satu-satu berarti. Nah, kita skip dulu berarti ya. Oke, barusan ternyata pada hadir semua. Jadi nanti saya catat berarti hadir semua ya. Oke, terima kasih sekretaris. Oke, nah sebelum pembelajaran, nah sekarang saya mau cek dulu nih walaupun daring. Gimana nih? Yang pertama bajunya udah pada rapi belum? Sudah Pak, sudah rapi. Udah rapi tuh. Bu Nina udah rapi. Sudah rapi, Gimana yang lain nih? Udah, Pak. Udah rapi, Pak nih, Pak. Rapi, Pak. Wih, sudah pakai dasi tuh. Saya kelewatan nih. Saya gak pakai dasi. Aduh, nanti saya pakai dasi dah. Oke. Gimana Pak Epen? Pak Epen? Ya Pak, rapi Pak. Siap. Rapi? Ya Pak. Oke, mantap. Oke. Siap. Oke, kalau begitu, di sini bukan kebersihan kelas berarti. Kebersihan ruangan kalian sudah diperhatikan nih. Awas nih, jangan sampai ada yang berserakan-serakan nih. Gimana, udah pada rapi kelasnya, ruangannya nih? Sudah Pak, sudah rapi dan indah Pak, lihat saja Pak. Oke, mantap. Nah, sekarang yang terakhir nih. Ya, tentunya kita kalau mau belajar, ya harus ada perangkat belajarnya ya. Nah, di sini untuk perangkat belajarnya, yang pertama berarti nanti ya komputernya yang kalian pakai nih. Yang kedua, apakah gadgetnya udah tersedia? Tolong ditunjukkan kalau sudah tersedia. Oke, wah, nanti kita, kenapa saya tanyakan gadget, karena nanti kita akan menggunakan gadget ini ya. Nah, oke, perangkat belajar sudah ya semua. Oke, sekarang lanjut. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah lebih baiknya sebagai umat beragama kita berdoa ya. Nah, silakan kepada ketua kelas Pak Burhanuddin untuk memandu berdoa. Baik Pak. Ya. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita masing-masing. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Pak Ahmad Fakih pada hari ini ya sampai ke otak kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat kelak kemudian hari. Mari teman-teman kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, terima kasih Pak Burhanuddin ya. Mudah-mudahan doa kita bermanfaat nih dan didengar ya sampai ke langit. Oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib ya. Jadi sebagai
warga negara Indonesia, alangkah lebih baiknya kita melakukan pembiasaan terlebih dahulu. Kan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke. Pimpin sama satu orang. Boleh, Bu Suherni? Ya, baik teman-teman. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita mengambil sikap siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Izinkan saya untuk memandunya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah Oke. Di sana Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, Merdeka, merdeka. yang ya, Indonesian Pride ya, kita harus bangga di warga negara Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita jadi warga negara Indonesia yang baik ya. Selanjutnya, nah, jadi sekarang kita akan belajar yang namanya apa itu berpikir komputasional. Nah, sini dalam hal komputasional itu apa sih? Nah, ada yang bisa ngejawab nggak berpikir komputasional? Ada yang bisa jawab di sini? Berpikir komputasional, berpikir komputer kali ya Pak? Iya, berpikir komputer. Iya, benar-benar. Berpikir kayak Berpikir komputer berarti. berpikir Oke. menggunakan komputer, Pak. Oh, berpikir menggunakan komputer. Gimana tuh caranya tuh? Ya, gimana Pak ya? Jadi berpikir, terus setelah itu mungkin dimasukin ke dalam komputer Pak. Oh, dimasukin ke dalam komputer ya. Jadi pikiran kita masukin ke komputer gitu berarti. Iya, mungkin dalam bentuk apa ya Pak? Dalam bentuk aplikasi atau program gitu mungkin Pak. Oh, iya. Mungkin Oke. pola pikir yang diracik sedemikian rupa dimasukkan ke komputer gitu, Pak. Mungkin. Oke. Ya, make sense juga ya. Jadi kalian udah tahu ya berpikir komputer itu seperti apa. Kurang lebih kayak seperti itu yang tadi diceritakan oleh teman-teman. Tapi langkah baiknya di sini saya mungkin dicoba buka ya di sini. Nah, berpikir komputasional itu adalah, nah di sini metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer.
Nah, jadi tadi nggak salah tadi, ya tadi nggak salah. Jadi apa sih berpikir komputasional? Ya udah pikiran kita dituangkan di dalam komputer, benar seperti itu. Nah, namun di sini kita bisa juga beranggapan bahwa ini adalah cara bagaimana menyelesaikan persoalan ya dengan menerapkan teknik-teknik ilmu komputer. Contohnya seperti apa? Nanti kita bahas, oke? Ya, lanjut nih. Gimana ini? Sudah ngerti berpikir komputasional nih? Siap. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam berpikir komputasional kita akan mengenal yang namanya algoritma. Oke, apa tuh algoritma? Apakah ada yang bisa jawab? Tadi kan berpikir komputer itu jadi pikiran kita dimasukin ke komputer ya, kurang lebih seperti itu ya tadi jawabannya. Nah, sekarang algoritma itu seperti apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Algoritma ya Pak. Iya. Apa tuh? Langkah-langkah Pak ya Pak. Langkah-langkah apa tuh? Langkah-langkah membuat solusi Pak. Oke, tuh udah mantap tuh membuat solusi ya. Ini langsung dibuka aja ya di sini ya. Nah, algoritma adalah di sini tahapan pemecahan masalah. Oke. Nah, di sini dijelaskan juga algoritma adalah rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah. Jadi intinya tahapan pemecahan masalah atau tahapan untuk menemukan solusi. Sudah benar. Good job nih. Buat Pak Burhan, good job. Oke. Nah, jadi ada mungkin ada persepsi yang lain? Boleh setelah melihat ini? Jadi algoritma itu apa? Contoh algoritma itu Gimana? apa, Pak? Apa? Gimana? Contoh algoritma itu apa, Pak? Ya, contoh algoritma. Nah, jadi contoh algoritma itu misalnya nih. Jadi gak hanya komputer ya. Nah, kebetulan di sini kita kan belajarnya algoritmanya bukan untuk pemrograman ya. Jadi algoritma untuk pemecahan masalah sehari-hari. Misalnya nih, kita lapar. Mau makan mie. Nah, ada yang namanya berarti algoritma pemecahan masalah bagaimana kita kenyang dengan makan mie. Oke. Nah, gimana tuh tahapannya berarti? Udah ada gambaran belum? Kalau lapar makan mie, ngapain berarti? Harus ada mie-nya, lalu dibuka. Oke. Harus ada mie-nya. Hidupin kompor dulu kali, Pak. Bikin kompor? Hidupin kompor. Masak mie. Oh, sediain kompor. Oke. Terus ada kompor, ada mie. Apalagi? Sendok. Terus masak tuh. Siapkan Airnya, air. Pak. Airnya, Pak. Kalau masak Air, mie, air air tuh. gimana, Pak? Wah, banyak ya? Banyak. Ya intinya ada air, ada kompor. Intinya ada peralatan dan bahan. Setelah itu ngapain udah ada peralatan dan bahan? Yang memasaknya, Pak. Memasak, oke. Memasak ada Memasak, caranya Pak. juga gimana? Apakah airnya dikomporin apa gimana tuh? Airnya dimasukkan ke dalam panci, Pak. Oh, Lalu dimasukkan iya. gitu. Terus. Iya, setelah Yang lain. Habis itu ngapain? Buka bungkus mie-nya, Pak. Sama Oh, masukkan buka bungkus bumbunya. mie dan sebagainya ya. Intinya sampai ke kalian makan mie itu adalah sebuah algoritma. Jadi tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk memecahkan masalah kelaparan kita itu. Sudah ngerti sampai sini algoritma contohnya seperti apa? Ya, Pak. Sudah mulai mengerti, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap, mantap. Oke, lanjut nih. Kita sekarang akan belajar kan tadi algoritma. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, yang pertama di sini kalian dapat mengidentifikasi jenis penulisan algoritma. Nanti ada jenis penulisannya tuh algoritma.
Nah, terus yang kedua, setelah kalian melaksanakan pembelajaran, kalian mampu memberikan contohnya. Seperti apa contoh nanti algoritma itu? Kayak tadi tuh bikin. Nah, namun nanti dalam bentuk yang lain. Selanjutnya, nah kalian harus bikin aplikasi Cloudia ini menggunakan aplikasi. Nah, sesuai yang tadi Bapak tugaskan ya. Jadi silahkan kalian download dari sekarang aplikasi Cloudia Diagram. Ya, untuk membuat nanti flowchart atau diagram karir. Nah, selanjutnya kalian mengevaluasi hasil kerja yang lain. Jadi nanti didiskusikan, nanti kalian secara berkelompok, nanti saling menanggapi seperti itu. Sudah jelas sampai sini? Bagi tunjangan pembelajarannya? Halo? Jelas Pak, jelas. Oke. Jadi target ini harus dicapai Pak ya. Gimana? Berarti target tujuan ini harus tercapai di pembelajaran kita ya Pak ya? Iya. Kalian harus bisa sampai bikin intinya, harus mempresentasikan nanti. Oke? Siap ya? Ini waktunya kita perquick ya. Oke? Lanjut ya. Nah, jadi tahapannya tadi ya, tahapannya kita nanti nyari masalahnya dulu, membuat kelompok, kalian menyelidiki masalahnya nanti, terus dari hasil penyelidikan kalian sajikan hasil karyanya, dan yang terakhir evaluasi nanti. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik nih. Nah, di sini ada studi kasus. Ada 2 gelas yang berisi air, teh, dan kopi. Pertanyaannya, bagaimana menukar air kopi dan teh tersebut? Ada yang bisa jawab? Halo teman-teman. Lagi mikir, Pak. Oh, lagi mikir ya. Gimana toh? Pak, ke saya Kamu putus. ada Gimana dua Pak diulang gelas Pak? nih. Di saya keputus-putus nih. Gimana? Ada 2 Pak? gelas. Yang satu isinya teh, yang satu isinya kopi. Nah, bagaimana menukar kedua isi air ini? Nggak bisa Yang tuh, A Pak. ke B, yang B. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Kan Kenapa? 2 gelas. Terus satunya udah berisi teh, satunya berisi kopi, Pak. Gimana dong? Iya. Ambil gelas lagi kali, Pak. Ayo loh. Tambah gelas Harus- baru, Pak. Harus Ya, ada nambah lagi internal aja, Pak. entity, Pak. Gelasnya. Tambah gelas baru. Oh iya, Pak. Pakai gelas baru bisa, Pak. Gelas baru kan jadi 3 gelas. Iya. Oh, Iya. belum pakai gelas Kan baru ya, Pak ya? Di sana nggak ada regulasinya. Kecuali di sana harus ada 2 gelas tuh. Enggak ada. Nah, di sana kan nggak diceritakan harus ada 2 gelas. Ya siapin. Kalau enggak disiapin, tehnya atau kopinya dibuang aja, Pak. Kenapa? Sayang, Bu. Diminum aja, Pak. Ya, diminum aja. Dicampurin. Oke, sama anggap kopi. berarti jadi ada 3 gelas ya. Pak. Oke. Iya ya, ada gelas Nah, C, Pak. oke. Ada gelas C berarti ya. Nah, berarti gimana nih sekarang caranya, algoritmanya berarti supaya pemecahan masalahnya si air kopi sama air teh tersebut tertukar. Gimana tuh? Mungkin izin menjawab, Bapak. Boleh. Silakan, Bu Nina. Kalau ada 2 gelas yang berisi air, teh, dan kopi, kita analogikan itu gelas A itu untuk teh ya, kopi itu Ya. mungkin B, dan harus menambahkan gelas kosong yaitu gelas C ya Pak ya. Oke. Nah nanti masukkan air kopi yang berada pada gelas B itu ke dalam gelas kosong Pak, yang gelas C. Oke. Ya, lalu masukkan air teh
ke gelas yang air kopi yang sudah dipindahkan itu, Pak. Oke. Sudah. Iya, lalu masukkan air kopi pada gelasnya seperti itu urutannya, Pak. Jadi terus berputar. Gitu. Oke. Terpecahkan masalahnya? Gimana yang lain terpecahkan kah ini? Iya Pak, terpecah Pak. Bisa selesai Pak berarti Pak. Selesai berarti Pak masalahnya udah Pak. Terjawab masalahnya Pak. Nah, itu salah satu contoh penerapan algoritma. Walaupun pada kenyataannya buat apa ngapain ya dipindahin ada kopi 2, udah satu gelas kan? Buat apa sih kalian mikir jauh-jauh? Oke. Enggak, ini cuman ini ya. Jadi kenapa harus belajar algoritma? Nah, nanti dijelaskannya di bawah. Jadi intinya kalian harus mempunyai kecakapan dalam memecahkan masalah seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, jadi tolong dilihat nih video ini ya. Disimak ya. Kelihatan nggak? Ya, jaringannya jelek ya. Maaf teman-teman, mungkin skip saja. Jadi intinya di sini si orang yang di depan tuh yang di motor Mio itu menyela motor yang di depannya, dan pada akhirnya motor yang depan nggak terima tuh. Nah, nggak terima, akhirnya terjadilah cekcok seperti itu kurang lebih ya. Nah, berarti apa tuh yang bisa kalian pelajari dari hal itu? Yuk, apa tuh? Ya, mungkin yang lain? Jangan Halo? suka nyelip, Pak. Jangan suka jelip. Terus? Harus sabar mungkin Pak. Harus Antrian, sabar. Pak. Budayakan Antrian. Oke. Apa hubungannya sama algoritma? Terjadi penumpukan, Pak. Jadi penumpukan. Ayo, ada yang bisa jawab? Apa hubungannya dengan algoritma sama video ini? Cara berurutan kali Pak. Gimana? Langkah-langkahnya secara berurutan kali Pak. Nah, jadi intinya mungkin orang yang di depan itu yang memakai Mio itu kurang kecakapan dalam memecahkan masalah, yang pada akhirnya ketika dia melanggar sistem itu dia kena penalti atau sanksi seperti itu. Nah, ini kenapa Bapak tampilkan video ini, jadi supaya kalian nyambung nih, kenapa sih kalian belajar algoritma? Intinya kalian dalam memecahkan masalah itu tidak bisa kalian memotong tiba-tiba ke langkah yang diinginkan seperti itu. Nah, dibuatlah sebuah algoritma supaya kalian tidak melanggar seperti itu. Kayak tadi kan, misalnya air gelas tuh, misalnya bikin apa? Tadi bikin mie ya, bikin mie. Ketika kalian misalnya airnya langsung dikomporin, apa yang terjadi? Kompornya mati Pak. Kompornya mati. Ya, seperti itu. Nah, itu kenapa harus belajar algoritma. Nah, jadi mengasah kemampuan berpikir. Nah, terus di sini juga untuk algoritma itu banyak digunakan di perusahaan-perusahaan. Jadi nanti kalau kalian lulus, itu kalian mungkin akan menemukan algoritma di sekitar kalian seperti itu. Nah, oke, jadi semangat ya semuanya ya. Semua dalam sebuah masalah pasti ada pemecahan masalahnya ya. Oke, lanjut. Di sini ada video tentang algoritma ya. Oke. Sudah ditonton semuanya? Apakah sudah ditonton, teman-teman? Sudah Pak. Oke, sudah. Oke. Kita lanjut ya. Iya Pak. Nah,
Oh, siapa dari di sini yang bisa menyimpulkan dari hasil video tersebut? Oke. Saya boleh coba nggak, Pak? Gimana? Saya boleh coba nggak? Coba menyimpulkan. Silakan. Oke. Algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah diperuntukkan menyelesaikan masalah. Lalu algoritma itu bukan hanya ada pada ranah komputer, tapi ada juga pada ranah kehidupan kita sehari-hari, Pak. Oke, mantap. Ya, jadi seperti yang Pak Burhan ceritakan, jadi algoritma itu pemecahan masalah bukan hanya untuk komputer, tapi untuk kehidupan sehari-hari. Oke, yang lain? Ada yang lain? Oke. Boleh? Siapa? Epen? Jangan melamun. Waduh, malah melamun dia. Ya, Pak. Gimana, Epen? Gimana? Algoritma itu gimana menurut pendapat kalian? Menurut pendapat kamu? Menurut pendapat saya, algoritma itu adalah mungkin cara atau rangkaian-rangkaian yang kita gunakan untuk membuat sesuatu seperti itu, Pak. Jadi contohnya mungkin kalau kita menghidupkan komputer, begitu Pak. Pasti kan ada langkah-langkahnya. Oke. Itu juga disebut dengan algoritma, Pak. Begitu, Pak. Menurut saya. Oke. Iya. Sudah benar itu, sudah benar. Jadi kan ada masalahnya itu. Masalahnya apa berarti? Kan tadi menyalakan komputer. Ya, masalahnya ya bagaimana kita mengoperasikan komputer tersebut, begitu Pak. Oke. Mantap. Oke, ada yang lain? Kalau sudah tidak ada, mau dilanjut? Kita lanjut saja ya. Iya, Pak. Oke. Nah, di sini tadi kan di video ada ya tentang jenis tools penulisan algoritma. Nah, apa saja coba? Yang pertama, ayo teman-teman. Yang pertama apa? Penulisannya? Ada 3, Pak. Iya, ada 3. Apa tuh? Penulisannya bahasa yang natural, bahasa fisik, dan flowchart, Pak. Oke, dan yang terakhir flow chart atau diagram alir ya. Ya, Pak. Nah, dalam penulisan ini nanti ada contoh-contohnya. Kita langsung saja ya untuk mengefektifkan waktu. Nah, yang pertama ini ada contoh bahasa natural. Yang tadi ya. Nah, bisa kalian lihat. Dia memang menggunakan bahasa kita. Kalau orangnya yang di belahan negara lain mungkin menggunakan bahasa yang lain. Kalau orang Inggris ya menggunakan bahasa Inggris. Kalau orang Italia ya menggunakan Itali. Ya, seperti itu. Jadi menggunakan bahasa natural alami setempat. Kenapa disebut bahasa natural? Jadi kita membuat pemecahan masalah menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya kayak gini ya. Algoritma membuat kopi, deklarasi. Nah, cuma di sini ada pengklarifikasian. Jadi di sana ada judul, ada deklarasi, lalu ada algoritmanya seperti apa atau tahapannya. Nah, di sini kan deklarasi ada kopi, ada gelas, ada air, ada gula. Nah, yang pertama siapkan kopi, gula, lalu taburkan ke dalam gelas. Terus masukkan air ke dalam panci. Oh, pancinya belum masukin ke deklarasi, berarti itu masalah tuh. Nah, selanjutnya didihkan air hingga matang. Setelah air matang, masukkan air panas ke dalam gelas yang sudah terisi, lalu aduk hingga merata dan kopi siap dihidangkan.
Oke, itu contoh algoritma menggunakan bahasa natural. Selanjutnya, di sini ada bahasa atau menggunakan pseudocode. Pseudocode itu apa sih? Nah, pseudocode bisa kalian lihat. Mungkin orang-orang jaringan di sini atau orang-orang RPL di sini bisa menjawab itu mirip-mirip bahasa apa ya? Boleh, Bu Sofi? Mirip bahasa apa? Oh, boleh nih. Bahasa pemrograman kali, Pak. Ya, mirip-mirip bahasa pemrograman. Jadi, memang kalau pseudocode itu biasanya digunakannya untuk yang lebih expert sih. Di sini pemecahan masalah menggunakan bahasa seperti bahasa pemrograman. Nah, di sini ada kan deskripsi, ada judul programnya ganjil genap di sini. Deskripsinya variabel bilangan integer. Berarti bilangan. Kalau integer bilangan apa tuh? Bilangan bulat, Pak. Bilangan bulat. Oke, berarti nggak bisa masukin 1,5 berarti ya. Benar nggak? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada input bilangan n. Jadi kalau misalnya masukin bilangan bulat 2, nah dia dibaca it bilangan. Bilangan berarti tadi 2 ya. 2 modulus 2 sama dengan berapa? Oh, modulus itu sisa bagi ya. Mohon maaf kalau belum tahu nih. Jadi kalau 2 dibagi 2 habis nggak? Habis, Pak. Habis ya. Ya, berarti 0 hasilnya. Kalau 0 berarti print. Di sana print itu untuk mencetak. Mencetak genap seperti itu. Dan begitu pun kalau misalnya 1 berarti 3 misalnya 3 bagi 2 kan ada sisa 1. Nah, berarti dia masuk ke else. Kurang lebih seperti itu ya. Dan yang terakhir, nah ini yang akan kita pelajari menggunakan aplikasi Flowdia. Nah, contohnya adalah flowchart. Di sini terlihat semuanya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, coba mau Pak Epen atau siapa tuh? Coba jelaskan. Ini flowchartnya. Ngapain tuh ini? Bisa jawab nggak? Saya Pak. Oh, boleh. Silakan Pak Burhan. Itu dimulai ya Pak, pertama. Iya, Terus mulai. yang kedua, memasukkan air. Ya. Yang ketiga, nyalakan kompor. Terus Ya. cek air di panci, Pak. Terus sudah mendidih atau belum gitu ya Pak ya. Kalau Ya. belum, cek air lagi di panci. Kalau sudah, air sudah matang dan siap disajikan. Selesai. Oke, mantap. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih, nah berarti Pak Burhan ini sudah mempelajari sebelum kita bahas ya. Mantap. Nah, ini salah satu contoh murid yang visioner. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa lebih mengerti ketika dijelaskan oleh guru. Nah, mungkin yang lain ayo. Berarti yang lain belum tahu ya buat apa-apanya. Nah, di sini ada masalah ini berarti ya. Berarti masalahnya kalian harus bisa membaca simbol-simbol yang ada di flowchart ini. Seperti itu. Nah, untuk aplikasinya, kita menggunakan aplikasi Flowdia Diagram. Seperti itu. Nah, untuk aplikasinya Bapak ini ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Terlihat semuanya? Iya, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Nah, kalau sudah terlihat, silakan kalian sambil membuka handphonenya masing-masing ya. Nah, silakan kalian kita praktekkan bareng-bareng nih cara membuat flowchart seperti yang tadi digambar. Oke. Nah, ini info saja ya. Mungkin kalian belum pada tahu ya. Jadi, hal pertama yang harus kalian buat itu di sini ada yang namanya
Sini ada banyak ya simbolnya, namun ada simbol yang utama yang harus kalian tahu sih. Seperti itu. Oh ini, oh, maaf. Jadi ini aplikasi gak hanya untuk flowchart saja ya. Nanti kalau kalian jadi programmer ini bisa kepake tuh. Nah, jadi di sini ada yang harus kalian letakkan. Caranya ditekan. Nah, kalian masukkan sini. Nanti silakan kalian secara berkelompok ini ya. Silakan kalian buat sendiri dan analisis sendiri bagaimana cara membuat dan lain-lainnya. Nah, ini contoh kayak gini. Nah, ini kasih nama misalnya ya. Nah, ini kan ada teksnya nanti. Nah, ini untuk menambahkan teks. Nah, misalnya mulai. Nah, enter atau checklist di sini. Kalau di handphone kalian di checklist ya, diklik. Oke, dan seperti itu ya. Jadi silakan kalian secara berkelompok nanti setelah Bapak bagikan LKPD nanti kalian bakal tahu tugasnya apa saja. Dan silakan kalian buat flow chart-nya seperti itu. Oke, Bapak close dulu ya. Nah, sekarang silakan buat sebuah kelompok di sana berjumlah 2 atau 4 orang. Kita 4 orang saja ya. Di sini ada 11 orang ya. Nah, untuk kelompoknya sudah Bapak ini ya, sudah Bapak bagikan di kelas di WhatsApp ya. Silakan dilihat. Oke. Siap? Lanjut? Sudah nih? Setelah lakukan kelompok, silakan. Ketuanya siapa aja nih? Ada siapa aja? Berarti ada 3 kelompok nih. Ayo, silakan dibuat. Ketuanya ditunjuk nih. Sudah ada di WhatsApp semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Siapa saja ketuanya? Oke. Di sini saya tunjuk aja berarti ya. Oke. Ketuanya ada Pak Isan, Pak Burhan, dan Bu Suherni ya. Oke. Baik, Pak. Silakan silakan dicek LKPD-nya yang setelah saya kirim di WhatsApp kepada Pak Ketua dan Bu Ketua di sana. Nah, lalu lakukan analisis terhadap tugas yang ada pada LKPD. Silakan dilihat. Saya kelompok berapa, Pak? Lah, itu ada di WhatsApp. WhatsApp kamu gak aktif? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Siap. Sudah dilihat? Oke. Nah, Bapak tampilkan juga ya, Bapak bantu tampilkan juga. Takutnya ada jaringan yang error. Nah, di sini silakan secara berkelompok berhubungan dan membuat sebuah contoh penerapan penulisan algoritma tentang kejadian atau permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Nah, seperti tadi, bagaimana membuat kopi. Lalu diskusikan. Nah, supaya kalian tahu juga, silakan berbagi bagaimana simbolnya dan lain-lain. Lalu berikan tanggapan terhadap kelompok lain nanti ya. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah buat? Sudah. Ada yang tidak tidak memberikan ide? Ada, Pak. Dalam satu Semuanya kelompok tuh. ikut, Pak. Siapa? Aman, Pak, aman. Semuanya ikut, Pak. Oh, aman. Oke. Nah, LKPD tadi ya. Nah, tadi tahapan LKPD-nya silakan. Nah, tadi ya udah ya. Nah, silakan diskusikan. Tadi udah didiskusikan juga. Sekarang silakan sambil kalian diskusi. Oke.
sambil kalian diskusi, boleh kalian dengarkan musik ini ya. Free memory ya, udah ya. Anggap musiknya udah terdengar. Oke, silakan. Setelah diskusi, gimana? Sudah ada gambaran, anak-anak? Sudah Pak. Halo? Jadi paham Pak jadinya. Oke. Ada Pak. Oke. Nah, sekarang Bapak sebelum presentasi ingin kalian kuis dulu nih. Oke. So, siapa yang tahu simbol yang di atas ini? Apa tuh? Itu tanda panah. Panah Pak, panah. Panah. Untuk apa? Row ya, row. Panah. Untuk apa tuh? Itu Untuk flow menunjukkan direction proses ya. diagram, Pak. Untuk menghubungkan antara Oke. simbol yang satu dengan Ya. simbol yang lain Pak. Oke, mantap. Kita buka ya. Bener gak nih jawaban kalian? Oke. Flow direction di sini yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk semuanya. Udah bisa jawab ya. Oke, lanjut. Yang kedua. Apa tuh? Mau siapa yang Terminal, jawab? Pak. Terminal mana? Terminal, Pak, simbol diagram. Panjang. Oh, terminal. Ya, buat apa tuh? Maaf. Geser. Buat apa tuh? Untuk memulai dan mengakhiri sebuah algoritma, Pak. Oke. Yang terakhir. Ini buat apa nih? Apa sih? Ayang itu? Apa ya? Itu Pak, ngambil data dari luar ya Pak ya? Yang Oke, kalau kita misalnya buka udah berhenti simbol terus kita dokumen. ini. Oh, yang itu. Oke, jadi kalau kalian nanti bikin algoritma pendaftaran itu ada dokumen tuh, ada simbol itu berarti ya. Nah, oke, gimana sekarang bagian presentasi nih? Ayo, yang mau presentasi kelompok 1, 2, 3. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Saya Pak, kelompok 2. Oke. Kelompok 2 dulu Pak. Silakan saya hentikan berbagi, silakan. Ayo. Bentar ya Pak. Sudah? Proses. Udah kelihatan belum Pak? Sudah. Sudah. Iya Pak, dari kita kelompok 2 akan membuat ini Pak, pemilihan sampah gitu Pak. Kelompok 2, saya, gimana? Bu Tina, Pak Irfan, Bu Leticia. Oke. Terus, lanjut ya Pak. Dimulai dari membuang sampah Pak. Lalu Ya. di sini ada simbol decision. Kalau sampahnya organik, ya Pak, maka dia akan diolah menjadi pupuk. Kalau Oke, sampahnya non-organik, Siap. sampah yang digunakan, sampah yang dapat digunakan kembali, gitu Pak. Terus, Oke. saya lanjut dari sini ya Pak, mulai dari rules ini dulu. Apabila sampah yang dapat digunakan kembali, jawabannya iya, ya maka akan dimanfaatkan untuk hal-hal lain gitu Pak. Terus kalau misalkan tidak dapat digunakan kembali, maka sampahnya dapat didaur ulang gitu. Kalau sampah tidak dapat didaur ulang, maka sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan sampah Pak, yang sampah akhir gitu Pak. Terus kalau misalkan apa yang dapat didaur ulang, ya akan didaur ulang kembali Pak menjadi barang-barang gitu Pak.
Ya nanti hasil Silakan. akhir. Oke, kelompok lain mau menanggapi mungkin? Oke, kelompok lain sudah menanggapi ya. Silakan Pak Burhan untuk meng-close dulu. Nah, oke, lanjut ya. Sekarang setelah presentasi ya, yang lain sudah presentasi mungkin semua ya. Oke, kelompok yang lain setelah berpresentasi dan sudah mengemukakan tanggapan-tanggapannya, sekarang saatnya tadi udah unjuk gigi ya tadi. Jadi gimana teman-teman, membuat diagram alir itu mudah atau susah? Setelah belajar jadi mudah, Pak. Oke, mantap. Yang lain gimana? Jadi paham. Oke. Nah, silakan satu orang buat kesimpulan. Saya, Pak. Oke, silakan. Kesimpulannya, algoritma adalah sebuah langkah sistematis yang dibuat atau dikembangkan untuk memecahkan sebuah masalah yang mana dalam penulisannya itu adalah dengan cara penulisan bahasa natural atau menggunakan bahasa alami, penulisan dengan bahasa Prescott atau menyerupai bahasa program, dan terakhir yaitu flowchart, membuat langkah pemecahan masalah menggunakan bagan alir dengan memakai berbagai macam simbol, Pak. Oke, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Suherni. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke. Terima kasih, Pak. Siap. Nah, jadi setelah kesimpulan, silakan untuk mengefektifkan waktu, nanti kalian buka di WhatsApp. Itu ada soal, silakan nanti diklik tautannya melalui Google Formulir. Nanti ini penilaian untuk individu ya, bukan kelompok. Jadi kerjakan secara individu. Oke, lanjut. Jadi gimana setelah mempelajari ini, apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ayo. Membuat algoritma, Pak. Menyenangkan. Oke, gimana senangnya? Ya, karena bisa tahu alur pemahamannya dianalogikan ke kehidupan sehari-hari itu, Pak. Oke, mantap ya. Nah, ya terima kasih atas refleksinya teman-teman. Nah, mari kita nyanyikan lagu wajib untuk menutup hari ini. Jadi kan tadi refleksinya kalian sudah senang, sekarang kita tutup dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Terima kasih telah menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, segitu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang, kalau tadi algoritma, untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana pemanfaatan aplikasi di sini, khususnya aplikasi Microsoft ya, seperti itu. Silakan dipelajari seperti tadi Pak Burhan ya, dari pembelajaran dari awal. Mantap ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.